Ya pemirsa, nampaknya penjualan PT KAI untuk tiket musim lebaran sudah mulai diserbu oleh masyarakat. Apakah benar demikian? Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama dengan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Herunisa. Bu Eva, halo. Tadi kita sudah mendengarkan jurnalis kami sempat mendapatkan informasi bahwa tiket penjualan untuk kereta api ini sudah mulai menipis. Khususnya di tanggal 12 bahkan dikatakan sudah mulai sedikit tiketnya. Ini seminggu sebelum lebaran. Sebenarnya tiket kereta api jarak jauh ini sudah seperti apa penjualannya, Ibu Eva? Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi memang hari ini tanggal 26 Februari 2023, masyarakat sudah bisa memesan untuk perjalanan KA di momen Lebaran ya, yakni H-10 Lebaran atau tanggal 12 April untuk keberangkatannya. Jadi H-10 Lebaran itu jatuh di tanggal 12 April. Nah, kalau dihitung mundur ke belakang sampai dengan hari ini itu H-45. Artinya untuk keberangkatan 12 April sudah mulai bisa dipesan. Dan seterusnya sesuai dengan ketentuan penjualan tiket yang bisa dipesan mulai 45 hari sebelum jadwal keberangkatan. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk hari ini, karena memang ini hari pertama, masih banyak ketersediaan tempat duduk, masyarakat bisa melakukan pencarian ataupun informasi terkait ketersediaan tempat duduknya itu melalui aplikasi KAI Akses. Nanti di sana akan terlihat semua relasi ketersediaan tempat duduknya termasuk harganya seperti itu. Dan kami memang sangat menyarankan sebaiknya melakukan pemesanan jauh-jauh hari ya sebelum keberangkatan untuk momen lebaran tersebut. Pemesanan jauh-jauh hari baiknya dilakukan untuk menghindari agar kehabisan tiket. Kemudian Bu Eva, kalau kita harus memesan jauh-jauh hari, memangnya PT KAI ini menyiapkan berapa tiket di musim lebaran nanti? Ya, jadi secara total untuk masa angkutan lebaran nanti akan kita informasikan selanjutnya karena masih akan ada pemberangkatan KAK tambahan. Jadi KAK tambahan itu memang informasinya belum kita bisa informasikan saat ini karena ketersediaan saat ini pun masih cukup banyak ya. Nanti masyarakat juga bisa melakukan pengecekan secara berkala melalui aplikasi KAI Akses. Nah, untuk saat ini sendiri per hari ini sendiri ya, rata-rata itu terdapat sekitar 60 KA yang berjalan dari area Daob 1 Jakarta yang berangkat dari stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen. Nah, jumlah 60 KA per hari ini posisi eksisten hari ini. Nah, pasti jumlah tersebut akan bertambah di masa angkutan lebaran nanti sesuai dengan kebijakan jumlah-jumlah KA tambahan yang nantinya akan diberangkatkan seperti itu. Karena kita terus melakukan evaluasi secara berkala ya untuk kebutuhan-kebutuhan KA tambahan yang akan diberangkatkan. Sejauh ini ada 60 KA yang disiapsiagakan dan akan dievaluasi apakah nanti akan ada kereta tambahan. Tapi kalau misalnya boleh kita lihat biasanya di tanggal berapa kira-kira antisipasi untuk tiket ini mulai harus dirasakan masyarakat? Hamin berapa kira-kira harus mengantisipasi agar tidak kehabisan, Bu Eva? Ya, jadi memang 60 KA itu posisi KA rata-rata KA per hari yang berjalan dari area Daob 1 Jakarta, dari stasiun Gambir ataupun stasiun Pasar Senen per hari ini ya. Momen lebaran nanti di bulan April, khususnya pada saat H-10 sampai dengan H+10, itu pasti jumlah 60 KA tersebut akan bertambah melalui perjalanan-perjalanan KA tambahan tadi. Nah, kemudian juga kalau kita melihat momen angkutan lebaran sebelumnya, memang untuk keberangkatan penumpang tertinggi itu biasanya terjadi di H-3 seperti itu. Nah, sehingga memang mungkin pengguna jasa bisa melakukan perencanaan yang lebih baik ya, pengaturan untuk keberangkatannya jika akan melakukan mudik lebaran menggunakan kereta api. Nah, karena saat ini juga kebijakannya dirubah, jadi sebelumnya itu untuk dapat melakukan pemesanan tiket itu kan H-30 ya. Nah, untuk momen lebaran ini, khusus momen lebaran ini, kebijakan untuk pemesanan tiket diperpanjang menjadi H-45. Nah, sehingga kita harapkan dengan kebijakan tersebut, masyarakat dapat lebih leluasa merencanakan perjalanannya pada momen arus mudik lebaran. Baik, Bu Eva, untuk memastikan bahwa tiket yang disiapkan ini bisa diberikan secara maksimal kepada masyarakat atau mungkin menghindari calo seperti itu, apakah ada skema khusus yang akan disiapkan PT KAI nantinya?
Ya, jadi kalau terkait calo kami memastikan tidak ada lagi calo untuk tiket KA ya, tidak bisa dilakukan karena apa? Sekarang penjualan tiket itu sudah dilakukan secara online. Artinya setiap akan melakukan pembelian tiket ini harus langsung memasukkan data dari penumpang yang akan berangkat, baik itu nomor NIK-nya, nomor kependudukan, nomor KTP ataupun data diri lainnya seperti itu. Dan karena ini juga sudah online, semuanya real time, sehingga kami bisa memastikan bahwa tidak ada calo dalam penjualan tiket KA Lebaran untuk perjalanan KA jarak jauh di lingkungan kereta api. Satu lagi Bu Eva, ada syarat khusus tidak untuk perjalanan di tahun ini? Ya, kalau untuk per hari ini, memang perjalanan KA jarak jauh persyaratannya masih untuk pengguna jasa yang berumur 18 tahun ke atas itu sudah wajib divaksin ketiga atau di booster ya. Kemudian untuk yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun itu sudah wajib vaksin kedua, tapi jika tidak memiliki vaksin kedua, yang bersangkutan boleh membawa surat keterangan dari dokter atau puskesmas, atau bisa juga yang bersangkutan harus jalan dengan penumpang dewasa yang memenuhi persyaratan. Tapi untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun ini sudah wajib divaksin kedua tanpa pengecualian seperti itu. Nah, jika di seluruh usia ini ada pengguna jasa baik 18 tahun ke atas ataupun 13 sampai dengan 17 tahun yang mungkin tidak dapat divaksin karena kondisi medis, ini bisa melampirkan surat dokter dari rumah sakit pemerintah. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini adalah aturan yang berlaku per hari ini. Nah, pada momen Lebaran nanti, kita tentunya akan menyesuaikan aturan yang berlaku di PT Kereta Api saat ini sesuai dengan ketentuan dari pemerintah melalui surat edaran dari Kementerian Perhubungan, surat edaran dari Satgas Covid dan juga Kementerian Kesehatan. Nah, jika nanti sewaktu-waktu akan ada perubahan peraturan misalnya, kita pasti akan mensosialisasikan kembali. Baik. Untuk itu kita sangat mengingatkan kepada pengguna jasa. Pada saat akan melakukan transaksi tiket, mohon dibaca dengan seksama syarat dan ketentuannya. Karena jika ada perubahan, pasti akan langsung menyesuaikan pada syarat dan ketentuan yang kita cantumkan pada proses pembelian tiket, seperti itu. Baik, artinya masih bisa menyesuaikan dengan aturan ke depannya seperti apa untuk persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh khususnya di bulan Lebaran nanti. Terima kasih Kepala Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, Eva Hairunisa sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Metro TV. Selamat kembali beraktivitas, Bu Eva.